Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati sahabat-sahabat Fatayat, khususnya pimpinan Fatayat anak cabang Margoyoso yang sebagai penyelenggara pengajian online ini, pengajian kitab As-Sittin Al-Adliyah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali pengajian ini setelah beberapa minggu libur karena momen lebaran. Kemudian biasa kalau sudah kenaan libur itu mau memulai lagi berat, alasannya macam-macam, sehingga baru minggu ini saya bisa melanjutkan kembali. Semoga setelah ini pengajian ini bisa kita selesaikan sampai khatam dengan penuh kemudahan dan kelancaran, serta nanti bisa memberikan manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Sebelum kita mulai, mari kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani wa khususan Mbah Mutamakkin, Mbah Rangga Kusuma, Mbah Yasin, Mbah Muhammadin, Mbah Sanusi, Mbah Rifai, Mbah Murtama wa azwajihim wa usulihim wa furu'ihim, summa ila jami'i ahlil qubur minal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa asatidana wa ustadatina wa khususan muassisi jam'iyah Nahdlatul Ulama wa muassisi jam'iyah Fatayat Nahdlatul Ulama wa khususan musannifi hadzal kitab wa khususan abi wa ummi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul qudwati fi ibti'adid darbi walau 'inda wuqu'il khilafiz zawajiyyi. Bab ini menjelaskan tentang teladan dari Rasulullah dalam menjauhi tindakan pemukulan. Babul qudwati fi ibti'adid darbi. Bab tentang teladan dalam hal menghindari tindakan memukul walau 'inda wuqu'il khilafiz zawajiyyi, meskipun ketika terjadi perselisihan di dalam rumah tangga, berselisih dengan pasangan ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, hadis ke-29, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah berkata, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu biyadihi. Rasulullah tidak pernah memukul apapun biyadihi dengan menggunakan tangannya. Wala imra'atan, dan juga tidak pernah memukul seorang perempuan pun. Wala khadiman, dan tidak pernah memukul pembantu atau hambanya, hamba sahayanya kalau zaman dulu ya. Illa ayyujahida fi sabilillahi, kecuali dalam berjihad di jalan Allah. Jadi Nabi tidak pernah melakukan tindakan memukul kepada apapun, bahkan kepada benda. Ini ma daraba Rasulullah syai'an qattu biyadihi, apalagi perempuan ya, manusia. Wala imra'atan, juga tidak kepada perempuan ini. Wala khadiman, dan tidak juga kepada pembantu, kecuali di jalan Allah atau ketika berjihad di jalan Allah, karena harus melawan seorang musuh, maka tindakan pemukulan terpaksa dilakukan. Wa manila minhu syai'un qattu
fayantaqimu min sahibihi illa ayyuntahaka syai'un min maharimillahi fayantaqimu lillahi azza wa jalla wa manila minhu syai'un qattu, dan tidak pernah ada sesuatu yang membuat beliau atau nabi ini marah kepada sahabatnya. Fayantaqimu min sahibihi, tidak pernah ada sesuatu yang membuat nabi itu menjadi marah kepada sahabatnya atau teman-temannya, illa ayyuntahaka syai'un min maharimillahi, kecuali karena ada sesuatu dari sesuatu yang dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, yang dijaga oleh Allah, fayantaqimu lillahi azza wa jalla, maka beliau atau nabi marah karena Allah. Jadi nabi tidak pernah marah kecuali kalau ada maharimillah, hal-hal yang dijaga oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah itu kemudian dilanggar atau dihinakan, ya, maka baru nabi marah karena Allah. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini menunjukkan akhlaknya Nabi, teladan Nabi terhadap kita sebagai umatnya, bahwa Nabi itu betapa sifatnya itu atau sikapnya itu sangat penyayang kepada siapapun, bukan hanya kepada orang muslim, bahkan juga kepada orang non muslim. Ini cerita-cerita banyak sekali, ya, apalagi kepada orang-orang yang lemah, dari golongan-golongan orang yang lemah, para fuqara, masakin, yatama, kemudian perempuan dan juga hamba sahaya. Ini adalah kelompok-kelompok yang lemah. Itu sikap Nabi sangat ramah dan sangat menyayangi mereka. Jadi ini yang harus kita jadikan sebagai teladan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak meneladani Nabi kalau kita sudah mengetahui hadis-hadis semacam ini. Jadi jangan kemudian kita justru berlaku sebaliknya atau mencari hadis sebaliknya sementara kita tidak mampu mendudukkan konteks hadis itu. Ya, ini menjadi dasar utama di dalam membangun hubungan terutama dengan pasangan di dalam rumah, ya. Jadi Nabi tidak pernah memberikan teladan memukul kepada siapapun. Ini yang harus dipegang. Jadi teladan kebaikan ini yang harus kita dahulukan. Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala, berkata si Nu'man ini, ista'dzana Abu Bakrin rahmatullahi alaihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Abu Bakar ini pernah memohon izin untuk masuk ke rumahnya Nabi. Fasami'a sauta Aisyah ta'alian. Tiba-tiba ketika hendak masuk ke rumahnya Nabi ini, Abu Bakar mendengar suara Aisyah yang sangat kencang sekali. Falamma dakhala, maka ketika Abu Bakar masuk, tanawalaha liyaltimaha, Abu Bakar hendak mengambil atau menampar si Aisyah ini. Jadi mendekati kemudian ingin menampar Aisyah karena dia bersuara keras di depan Nabi. Wa qala la araki tarfa'ina sautaki ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kamu ini kenapa itu? Gampangnya ya. Kok kamu sampai menyuarakan atau suaramu begitu tinggi, meninggikan suaramu di depan Rasulullah, sambil ingin menamparnya karena gregetan melihat putrinya menjadi istri Rasulullah kok tidak bisa bergaul dengan baik, justru malah berani dan bersuara keras. Jadi Abu Bakar ini marah kepada si putrinya ini dan hendak menamparnya. Faja'alan nabiyyu yahjuzuhu. Tiba-tiba Nabi ini kemudian bergegas segera meraih atau menghelai si Abu Bakar ini, melarang Abu Bakar. Wa kharaja Abu Bakar mughdaban, dan Abu Bakar kemudian pergi dengan perasaan marah kepada putrinya itu. Tapi dia dilarang oleh Nabi untuk
menampar putrinya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepada Aisyah, hina kharaja Abu Bakrin, ketika Abu Bakar sudah keluar, kaifa ra'aitini anqadtuki minar rajuli, gimana perasaanmu, ya, lihat tuh saya sudah menyelamatkanmu dari seorang laki-laki, kekasaran dari laki-laki yang itu adalah ayahnya sendiri. Jadi ini Nabi ingin menunjukkan kepada Aisyah bahwa ini loh saya sudah menyelamatkan kamu. Jadi bahwa kasih sayangnya kepada istrinya itu luar biasa. Qala famakatha Abu Bakrin ayyaman, maka Abu Bakar kemudian tidak berani lagi datang ke rumah Nabi beberapa hari karena masih marah dengan putrinya. Tsumma sta'dzana ala Rasulillah, kemudian setelah beberapa hari beliau kembali lagi minta izin kepada Nabi untuk datang ke rumahnya. Ketika minta izin, fawajadahuma qad istalaha, maka tiba-tiba dua orang ini, Nabi dan Aisyah, itu sudah baikan, sudah rukun kembali, sudah biasa. Faqala lahuma, maka si Abu Bakar ini berkata kepada Nabi dan Aisyah, adkhilani fi silmikuma kama adkhaltumani fi harbikuma. Tolong izinkan saya untuk masuk di dalam rumahmu dalam kondisi kamu sudah rukun ini, sebagaimana kalian mengizinkan aku masuk dalam rumahmu ketika kamu sedang bertengkar. Nah, faqala an-nabiyyu, maka Nabi menjawab, qad fa'alna. Ya, saya sudah berikan izin. Monggo silahkan masuk. Nah, ini cerita kejadian dulu ketika Abu Bakar menyaksikan putrinya ternyata juga pernah berselisih pendapat dengan suami. Itu biasa. Dalam rumah tangga tidak ada yang namanya hubungan suami istri itu mulus, indah-indah. Itu hanya ada dalam sinetron dan drama Korea. Jadi tidak ada. Dalam hubungan suami istri itu pasti naik turun, ada perdebatan, ada perselisihan, itu tidak apa-apa. Ketika istri tidak setuju kepada suami, kemudian istri memberikan pendapatnya, atau mungkin ketika suami memaksa kemudian ia menolak, itu tidak ada masalah. Hubungan di dalam kemanusiaan itu wajar-wajar saja. Ya, tetapi semuanya dilakukan dengan konsep yang ma'ruf. Artinya baik suami maupun istri ketika menyampaikan perbedaan pendapat itu dengan cara yang ma'ruf. Jadi tidak kemudian karena perbedaan pendapat lalu membenarkan diri sendiri untuk melakukan tindakan yang kekerasan, ya, tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan verbal atau non fisik, ya, kekerasan mental dan seterusnya, tidak bisa dibenarkan. Itu. Jadi ketika kita nggak mau ada kekerasan, bukan berarti tidak boleh ada perbedaan pendapat, maka istri harus sendikodawo, enggak, bukan begitu. Sementara laki-laki boleh bertindak semau gue, tidak seperti itu. Jadi ma'ruf itu adalah dilakukan dalam hal apapun, itu bukan berarti kemudian memasung orang untuk mengatakan tidak, untuk berbeda pendapat, tidak. Berbeda pendapat itu biasa, ya, karena ikhtilafu ummati rahmah, ya, perbedaan pendapat umatnya Nabi itu adalah bagian dari kasih sayang. Jadi, dan itu terjadi di dalam keluarga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, kita di masyarakat pasti akan menghadapi hal itu, tapi semuanya disampaikan dengan cara yang ma'ruf. Babul murajaati wal musyawarati khairun wa haqqun. Hadis selanjutnya menjelaskan tentang murajaah. Murajaah itu seperti tabayun, ya, bertanya. Wal musyawarah, dan musyawarah khairun wa haqqun, itu lebih baik dan suatu yang adalah kebenaran. Jadi Nabi memberikan teladan kepada kita bahwa ketika kita ada sesuatu yang tidak kita ketahui, maka seharusnya kita bertanya. Atau kalau ada sesuatu yang kita tidak tahu bagaimana caranya, maka kita harus bermusyawarah. Ya, wasyawirhum fil amr. Ani bin Abi Mulaikata anna Aisyah radhiyallahu anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam
kanat la tasma'u syai'an la ta'rifuhu illa raja'at fihi hatta ta'rifahu. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah, sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, kanat la tasma'u syai'an, dia tidak pernah mendengar sesuatu, la ta'rifuhu, yang ia tidak ketahui, illa raja'at fihi hatta ta'rifahu, kecuali ia menanyakan atau kembali pada permasalahan itu, artinya menanyakan itu hingga ia mengetahuinya. Jadi Aisyah ini adalah sosok perempuan yang sangat cerdas. Jadi kalau dia tidak paham, bertanya, bukan kemudian menerima apa adanya, enggak. Bahkan kepada Nabi enggak ngerti, bertanya. Tidak setuju juga bilang kepada Nabi, ya. Banyak sekali cerita-cerita seperti itu. Wa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan sesungguhnya Nabi pernah berkata, man husiba udziba, barang siapa yang dihisab nanti di hari kiamat maka udziba, ia akan disiksa. Nabi suatu ketika pernah mengatakan ini kepada Aisyah, man husiba udziba, orang yang dihisab itu nanti akan disiksa. Lalu Aisyah bertanya, qalat Aisyatu faqultu awalaysa yaqulullahu ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ketika Nabi berkata seperti itu, Aisyah merasa janggal. Loh, kok yang dihisab kemudian disiksa? Bukankah Allah sendiri di dalam Al-Quran pernah berkata, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka orang-orang mukmin nanti akan dihisab, tetapi hisaban yasiron, dengan hisab yang ringan. Ini kan menunjukkan tidak ada siksa. Seakan-akan seperti itu bilang Aisyah, iskalnya ini. Qalat faqala innama dzalika al-ardu. Lalu Aisyah menceritakan, lalu Nabi ketika saya tanya seperti itu, Nabi bilang innama dzalika al-ardu. Sebenarnya firman Allah di dalam ayat tersebut itu hanya untuk menunjukkan bahwa orang mukmin itu ya tetap dihisab. Bukan berarti orang mukmin itu adalah kebal terhadap hisab. Ini hanya sekedar menunjukkan saja, ya. Walakin man nuqisha al-hisaba yahlik. Tetapi barang siapa yang didebat di dalam hisab itu, artinya dia ketika ditanya tidak bisa menjawab atau ditanya jawab diperdebatkan lagi, maka yahlik, dia akan rusak. Artinya dia akan mendapatkan siksaan yang pedih. Gitu. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Raja'at huna ay sa'alat. Jadi kata raja'a yuraji'u muraja'ah di sini ini artinya adalah sa'alat, bertanya. Wa a'adat an-nadhar wa syawarat. Wa a'adat an-nadhar, dan minta untuk mengangan-angan kembali, mengembalikan atau diangan-angan ulang, wa syawarat, dan bermusyawarah. Jadi si Aisyah ini ketika diberikan hadis oleh Nabi, kemudian dia tidak paham, dia berani untuk bertanya dan minta penjelasan kepada Nabi. Nah, ini berarti orang yang melakukan seperti itu, ya, bermusyawarah, murojaah, mudzakarah, bahkan juga tabayun, itu bukan sesuatu yang salah. Termasuk itu boleh juga dilakukan oleh perempuan. Jadi di sini sebenarnya titik tekannya di sana, karena kadang-kadang perempuan ini ketika sudah menjadi istri itu merasa dirinya tabu ketika hendak menanyakan sesuatu yang dijelaskan oleh suami misalnya. Bukan, nggak apa-apa, Nabi sudah pernah memberikan contoh bersama istrinya seperti itu. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, berkata Ibnu Abbas, qala Umar berkata, wallahi, demi Allah, in kunna fil jahiliyati ma na'uddu lin nisa'i amran. Jika kita pada zaman jahiliyah, Umar pernah berkata ini, jika kita pada zaman jahiliyah itu tidak pernah menghitung perempuan dalam hal apapun. Jadi perempuan pada zaman jahiliyah itu enggak pernah diperhitungkan. Hatta anzalallahu fihinna ma anzala wa qasama lahunna ma qasama,
hingga Allah menurunkan ayat-ayat tentang perempuan dan memberikan bagiannya kepada perempuan. Baru kita itu kemudian ngeh, loh ternyata perempuan itu punya hak toh. Perempuan itu ada punya bagian yang harus diberikan toh. Dulu zaman jahiliyah orang tidak ada yang peduli. Ya, kita sudah sangat maklum melihat sejarah ini, betapa dulu perempuan tidak dianggap sebagai manusia, bahkan dianggap makhluk yang membuat aib, yang dianggap memalukan sehingga harus dikubur hidup-hidup ketika datang kelahirannya misalnya. Sampai kemudian Islam memberikan atau menjelaskan tentang hak-hak perempuan, menjelaskan tentang kehidupan perempuan, status perempuan di hadapan Allah, itu menunjukkan bahwa Islam luar biasa terhadap perempuan. Baru itu Umar ini ngeh, loh ternyata selama ini kita salah. Umar berkata, fabaina ana fi amrin ata'ammuruhu. Ketika saya menghadapi satu permasalahan, idh qalat imraati law sana'ta kadza wa kadza. Dulu itu ketika sebelum dia tahu, saya ketika menghadapi satu perkara dan istriku berkata, gimana kalau misalnya kamu melakukan begini-begini, Mas Umar, ini kata istri Umar, qala faqultu laha, maka saya menjawab kepada istri saya ini, malaki walima faqultu laha malaki walima hahuna fi ma takallufuki fi amrin uriduhu. Apa urusanmu terhadap masalahku ini? Kamu nggak punya urusan dengan apa yang saya hadapi. Sudah, kamu urusi aja hidupmu sendiri, ibaratnya seperti itu. Faqalat li, maka istriku itu kemudian menjawab kepada saya, ajaban laka ya Ibnul Khattab. Kamu ini kok aneh sekali wahai Ibnul Khattab, suaminya. Maturi itu anturaja'a anta, kamu tidak ingin diberikan masukan. Saya nggak boleh memberikan masukan kepada kamu. Wa inna binataka laturaji'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal anakmu itu berani melakukan itu atau berani bertanya, berani memberikan masukan kepada suaminya yaitu Rasulullah. Hatta yadhalla yaumahu ghadbana, bahkan sampai suatu ketika Nabi pernah marah gara-gara didebat oleh istrinya yang yaitu Hafsah, ya, anaknya si sahabat Umar ini yang menjadi istrinya Nabi. Maka Umar kaget. Faqama Umaru, maka Umar langsung berdiri kaget mendengar jawaban istrinya itu. Fa akhadha rida'ahu makanahu hatta dakhala ala Hafsata. Kemudian Umar ini bergegas merapikan selendangnya, kemudian masuk ke rumahnya Hafsah. Faqala laha, maka si Umar ini berkata kepada Hafsah, ya bunayyatu innaki laturaji'ina Rasulullahi hatta yadhalla yaumahu ghadbana. Hai anakku, benarkah kamu itu dulu pernah melakukan murojaah, ya tadi bertanya atau mendebat kepada Rasulullah sehingga pernah Rasulullah ini sampai marah pada suatu ketika? Faqalat Hafsatu wallahi inna lanuraji'uhu. Ya, demi Allah wahai ayahku, bahwa saya pernah melakukan atau bertanya dan mendebat Rasulullah itu sampai Rasulullah pernah marah kepada saya. Nah, ini hadis ini menjelaskan bahwa tadi kehidupan di dalam suami istri itu bisa dijalani dengan sama-sama, artinya tidak harus satu dengan yang lain itu melakukan kepatuhan yang di luar batas kemanusiaan. Artinya patuh itu harus difahami dalam rangka memberikan kebaikan. Artinya patuh itu adalah sebenarnya kita memberikan apresiasi, mentaati itu bukan berarti kita kemudian menghindari atau memasung hak orang lain atas dirinya. Nah, ini yang harus kita pahami. Dan istrinya Nabi beberapa kali memberikan contoh ini. Aisyah juga pernah, kemudian Hafsah yang putrinya si Umar juga pernah melakukan murojaah atau mendebat, bertanya kepada Rasulullah, bahkan Rasulullah sampai marah. Itu biasa saja gitu. Rawahu al-Bukhari, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari.
Raja'a yuraji'u huna, kata raja'a tadi di dalam hadis, raja'a yuraji'u dalam hadis ini ay jawaba al-kalam wajadalahu. Jadi menjawab ucapan kemudian berdebat ya, mujadalah itu berdebat. Anil Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu, tahaddatsa an qadiyati sulhil Hudaybiyati, yang sedang riwayat Miswar ini sedang menjelaskan tentang urusan sulh al-Hudaybiyah ya, perjanjian Hudaybiyah. Qala, Miswar ini berkata, falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi telah selesai min qadiyatil kitabi, dari permasalahan urusan perjanjian Hudaybiyah ini, qala li ashabihi, maka Nabi itu berkata kepada para sahabatnya, qumu fanharu tsumma hliqu, berdirilah, fanharu maka menyembelih kurban, tsumma hliqu maka kemudian mencukurlah rambutmu sebagai tahallulnya. Qala, lalu Nabi berkata, qala fa wallahi ma qama minhum rajulun, Miswar ya. Qala, berkata Miswar tadi bin Mahrumah, fa wallahi ma qama minhum rajulun, ketika Nabi minta untuk sahabatnya untuk berdiri dan melakukan berkorban dan kemudian mencukur rambutnya, tak ada satupun dari mereka yang berdiri. Hatta qala dzalika salasa marratin, sampai Nabi mengatakan itu 3 kali, itu enggak ada yang berdiri. Nabi juga jengkel, namanya juga manusia. Falamma lam yakum minhum ahadun, ketika tak ada satupun yang berdiri dari mereka itu, dakhala ala Ummi Salamah, Nabi kemudian masuk ke kamarnya Ummi Salamah, fadzakarallaha ma laqiya minan nas, dan menceritakan apa yang ditemuinya bersama tadi sahabat-sahabatnya, bahwa ketika diperintahkan untuk berdiri, berkorban dan mencukur rambutnya, tak ada satupun yang mau melakukannya. Ketika diceritakan tentang itu, lalu Ummu Salamah berkata, faqalat Ummu Salamah, maka Ummu Salamah menjawab, ya Nabi Allah, hai Nabi Allah, atuhibbu dzalika, apakah kamu ingin mereka itu mau melakukan perintahmu itu? Nabi ditanya, ini diberikan usulan, kalau kamu mau seperti itu, ukhruj tsumma la tukallimu ahadan minhum kalimatan hatta tanhara budnaka. Kalau jenengan mau mereka melakukan itu, cobalah keluar, lalu nggak usah omongi mereka itu, jangan ngomong pada siapapun sampai jenengan itu berkorban sendiri, menyembelih kambingnya ini, wa tad'u haliqaka fayahliqaka, dan jenengan undang orang yang mencukur, tukang cukurmu supaya mencukur kamu. Fakharaja falam yukallim ahadan minhum, karena diberikan usulan begitu, lalu Nabi mengikuti usulan atau masukan dari Ummu Salamah itu. Fakharaja, maka Nabi keluar, falam yukallim ahadan minhum, dan tidak berkata atau tidak ngomong kepada siapapun dari sahabatnya itu, hatta fa'ala dzalika nahara budnahu, sehingga Nabi ini melakukan tadi menyembelih kambingnya, wada'a haliqahu fahalaqahu, dan mengundang orang tukang cukur supaya mencukurnya. Falamma ra'au dzalika, ketika sahabatnya itu melihat apa yang dilakukan oleh Nabi ini, Nabi berkorban sendiri, menyembelih sendiri, kemudian mencukur sendiri, qamu, maka mereka ini para sahabat berdiri, fanaharu, maka mereka kemudian menyembelih kambingnya, waja'ala ba'dhum yahliqu ba'dan, dan mereka saling mencukur satu dengan yang lain. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, ini menunjukkan hadis ini bahwa Nabi ketika diberikan usulan oleh istrinya itu dilakukan. Jadi istri ketika memberikan masukan kepada suami itu bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang tabu, tapi itu adalah kebaikan, ya. Dan suami juga tidak perlu merasa tersinggung,
tidak perlu merasa rendah diri atau merasa tidak berharga ketika menerima usulan si istri. Nah, ini kadang-kadang kan ada perasaan egosentrisme laki-laki yang merasa kalau dikasih masukan istri itu merasa dirinya berarti lebih pintar istrinya daripada suami. Sehingga ketika dikasih masukan itu lagaknya suka menolak, gengsi ya atau jaim, bahasanya orang anak-anak gaul itu, jaga image, malu dong, masa sih gue minta pertimbangan istri. Bukan itu ya. Jadi siapapun yang bisa jadi kita dalam hal hubungan suami istri itu ada urusan-urusan tertentu yang istri lebih tahu daripada suami. Tapi juga ada urusan-urusan tertentu yang suami itu lebih tahu daripada istri. Maka pasangan itu bukan sekedar untuk melepas kebutuhan biologis, tetapi pasangan itu adalah menjadi pasangan itu ya seperti sepasang tangan kanan dan kiri itu yang saling melengkapi. Kadang suami atau istri itu menjadi teman, kadang menjadi guru, sekaligus juga menjadi murid. Jadi kalau kita memposisikan hubungan suami istri itu seperti itu, maka di dalam rumah tangga menjadi enak. Yang tidak tahu bertanya kepada yang tahu, yang tidak tahu juga mau diberitahu oleh yang tahu. Ini sehingga tidak ada rasa gengsi atau jaga image ya, malu dan seterusnya. Itu kalau kita bisa menempatkan komunikasi suami istri di dalam rumah tangga itu setara seperti itu. Jadi konsep kemakrufan itu dalam realitasnya ya wujudnya seperti itu gitu. Jadi bukan berarti ketika kemakrufan itu apapun yang diminta oleh istri harus dikabulkan oleh suami. Atas nama kemakrufan berarti saya boleh ini minta apa saja, kalau enggak berarti kamu tidak mau asyarah. Bukan itu gitu. Tetapi kita memberikan haknya, juga melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan porsinya masing-masing, membangun komunikasi yang terbuka, yang setara ya antara suami dan istri. Ini yang paling penting di dalam meneladani hadis-hadis Rasulullah ini. Babul mar'ati ahaqqu binafsiha min abiha wa zawjiha. Bab ini menjelaskan tentang perempuan itu lebih berhak atas dirinya min abiha wa zawjiha dibanding ayahnya dan suaminya. Jadi yang berhak atas diri perempuan ini bab ini akan menjelaskan hadis-hadis itu, bahwa yang berhak atas diri perempuan itu bukan orang lain tetapi dirinya sendiri. Jadi kita harus mengerti bahwa kedaulatan diri kita sebagai seorang perempuan itu bukan di bawah tanggung jawab orang lain, tapi tanggung jawab kita sendiri kepada Allah. Bukan kepada suami kita, bukan kepada ayah kita, tapi kepada diri sendiri. Jadi ini yang paling penting, kita harus merasa bahwa saya ini, kedaulatan tubuh saya itu ada pada diri saya sendiri setelah kepada Allah ya. Nah, ini yang perempuan harus mengerti soal itu, sehingga kita tidak boleh menggantungkan nasib kita itu kepada orang lain. Nasib kita ini adalah ada pada kita sendiri. Setelah ketentuan Allah itu ada pada kita sendiri. Anda mau baik atau tidak itu Anda sendiri. Demikian juga sebenarnya laki-laki. Ya kalau laki-laki kan sudah jelas ya, karena kenapa di sini babnya khusus membicarakan kedaulatan tubuh perempuan, karena biasanya memang yang tubuh laki-laki itu sudah sejak dulu diakui oleh masyarakat. Tapi kalau tubuh perempuan selama ini dianggap sebagai di bawah kedaulatan laki-laki atau di bawah otoritas laki-laki. Maka ini ada satu bab yang ingin menonjolkan bahwa enggak, tubuh perempuan itu kedaulatannya ada pada dirinya sendiri, bukan orang lain. Ani bin Buraidah an abihi, diriwayatkan dari Ibnu Buraidah dari ayahnya. Ayahnya berarti ya Buraidah ya. Di dalam bahasa Arab itu sering menggunakan nama seperti ini ya, nama kunyah itu sering dipakai. Jadi Ibnu Buraidah itu anaknya Buraidah ya, berarti kalau abihi berarti ya Buraidah. Nah, ini tradisi ini tidak kita temukan di Indonesia sebenarnya, cuman orang Indonesia ada yang kemudian agak latah mengikuti memberi nama seperti ini. Kadang-kadang ada kesalahan
apa namanya kesalahan pemakaian ya. Jadi kalau Ibnu Buraidah itu bukan nama aslinya kita harus cek dulu gitu kan. Buraidah ini adalah ayahnya. Dia ini anaknya Buraidah. Namanya bukan Buraidah, juga bukan Ibnu Buraidah. Gitu. Dan itu terjadi di dalam tradisi Arab seperti itu. Nah, kita seringkali kada salah memahami tradisi seperti ini, kita pakai orang Indonesia namanya siapa? Namanya Ibnu Buraidah. Padahal dia belum punya ayahnya bukan Buraidah namanya, tapi dia disebut Ibnu Buraidah atau pakai Abu misalnya ya, Abu Hurairah loh. Dia tidak ngurmati kucing, tiba-tiba namanya Abu Hurairah atau Abu siapa? Abu Jandal. Padahal anaknya tidak jandal namanya itu. Ini kesalahan kelatahan tradisi sebenarnya. Kita ngikuti tradisi Arab tapi tidak tahu maksudnya. Kala berkata Ibnu Buraidah ini, ja'at fatatun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika pernah datang seorang gadis kepada seorang perempuan muda kepada Nabi. Faqalat, maka si anak perempuan ini bilang atau matur kepada Nabi. Inna abi zawwajani ibna akhihi. Sesungguhnya ayahku itu mengawinkan aku kepada anak saudara laki-lakinya. Berarti dia dikawinkan dengan sepupunya. Liyar fa'abi khosisatahu, supaya menghilangkan cacatnya atau kerendahan si ayah ini. Jadi ayahnya pernah punya masalah atau punya sesuatu yang membuat dirinya ini ternoda secara sosial, kemudian ingin menutup itu lalu membayarnya dengan mengawinkan si putrinya ini kepada anak saudaranya. Qala faja'al amra ilaiha. Nabi lalu berkata, faja'al amra ilaiha, maka Nabi kemudian menyerahkan masalah itu kepada si Fatah tadi, perempuan tadi. Faqalat, maka si Fatah ini atau perempuan ini berkata, qad ajaztu ma sana'a abi walakin aradtu an ta'laman nisa'u an laisa ilal aba'i minal amri syai'un. Si perempuan itu lalu menjawab Nabi atau matur kepada Nabi, saya sudah memberikan atau sudah melakukan apa yang diminta oleh ayah saya. Walakin aradtu an ta'laman nisa, tapi saya ingin mengerti ingin bahwa perempuan harus tahu an laisa ilal abai minal amri syai'un. Sesungguhnya sebenarnya itu tidak tepat bahwa seorang bapak itu tidak punya hak atas anaknya sedikit pun. Dia merasa sebenarnya ini adalah ungkapan kekecewaan ketika dia harus menerima kehendak ayahnya yang mengawinkan dia dengan sepupunya itu, yang itu tidak dikehendaki, yang akhirnya dia mengikuti tetapi dengan berat hati. Kemudian dia menyimpulkan sebenarnya tidak tepat seorang ayah itu melakukan itu kepada anak perempuannya, ya. Dan itu kemudian Nabi memberikan artinya Nabi itu menyerahkan itu kepada si perempuan. Artinya gimana? Kalau kamu mau ya lakukan, kalau tidak ya enggak apa-apa. Kamu mundur, menolak kemauan ayahmu itu tidak apa-apa. Ini hadis ini mengajarkan seperti itu. Artinya di situ bahwa ketika ada anak perempuan yang ingin diminta oleh ayahnya melakukan satu kehendak yang itu menyangkut nasib dirinya ke depan, maka anak perempuan ini berhak untuk memberikan pendapatnya. Tidak kemudian semuanya harus mengikuti orang tua dan menyerahkan dirinya begitu saja. Tapi sebenarnya semuanya ini adalah tergantung pada dia, karena tubuhnya adalah yang berhak atas tubuhnya adalah diri si perempuan itu sendiri. Wa qala Sanadi fi hasyiyatihi, Imam Sanadi berkata dalam hasyiyahnya penjelasan syarah hadis ini, Ibnu Majah, miliknya Ibnu Majah, liyarfa abi ay liyuzila anhu bi inkahi iyahu. Artinya adalah untuk menghilangkan dari pernikahan saya ini,
itu untuk menghilangkan sesuatu yang khosisatahu atau dana atau kerendahan atau cacat ya yang menimpa pada si ayah ini. Ay annahu khosisun fa arada ay yaj'alahu bi azizan. Maksudnya adalah ayahnya ini orang yang memiliki cacat dan kemudian ia ingin menghilangkan cacat itu supaya menjadi orang yang terhormat. Wal khosisu ad-dani'u wal khissatu wal khosasatu al-halah. Jadi al-khosis itu artinya ad-dani, orang yang rendah. Wal khissatu wal khosasatu al-halah allati yakunu 'alaiha al-khosis. Jadi al-khosasah berarti adalah keadaan di mana seseorang itu menyandang ke atau dani'ah tadi ya. Yuqalu rafa'a khasisahu ay idza fa'ala bihi fi'lan yakunu fihi rif'ah. Jadi kalau ada orang disebut khasis berarti orang yang pernah melakukan sesuatu yang membuat dirinya itu tidak terhormat. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma annamra'atan, sesungguhnya seorang perempuan, annamra'ata Thabit bin Qaisin, sesungguhnya istri dari Thabit bin Qais, atat an-nabiyya, pernah mendatangi Nabi, faqalat, maka ia berkata, si perempuan tadi, ya Rasulullah, hai Rasulullah, Thabit bin Qaisin ma'atubu alaihi fi khuluqin waladinin. Jadi istrinya Thabit bin Qais pernah mendatangi Nabi lalu bilang, ya Rasulullah, sesungguhnya Thabit itu tidak ada yang saya cela dari akhlak maupun agamanya. Orangnya akhlaknya baik, agamanya luar biasa, saya akui. Walakinni akrahul kufra fil Islam. Tapi saya tidak suka kekufuran di dalam Islam. Ya, nanti penjelasan kufur di belakang ada. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul menjawab, ataruddina alaihi hadiqatahu, apakah kamu ingin mengembalikan kebunnya? Ini bahasa kinayah untuk orang minta cerai. Maksudnya adalah apakah kamu ingin cerai darinya? Mengembalikan kebun itu berarti artinya adalah mengembalikan mahar yang pernah diberikan kepada si perempuan itu karena dia tidak mau lagi menjadi istrinya. Faqalat na'am, iya Nabi. Jadi dia intinya ingin mengajukan perceraian. Saya enggak kuat dengan suami saya ini. Kalau soal akhlak dan agamanya saya akui baik, tapi saya enggak suka. Gitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, iqbal al-hadiqah wa talliqha tatliqatan. Lalu Rasulullah ini memanggil si Thabit ya, dan dikatakan kepada Thabit ini, iqbal al-hadiqah, terimalah kebun itu. Jadi ya sudah, kembalinya tadi terima saja Thabit, wa talliqha tatliqatan, ceraikanlah si istrimu ini dengan satu talakan. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa qala sahibu Fathul Bari, pengarang kitab Fathul Bari, syarahnya kitab Sahih Bukhari, anna qaulaha, sesungguhnya ucapan si siapa tadi, istrinya Thabit bin Qais itu, yaitu lakinni akrahul kufra fil Islam, ay ka'annaha asyarat, sepertinya si perempuan itu memberi isyarah annaha qad tahmiluha syiddata karahatiha lahu ala idharil kufri. Jadi dia ini sudah menanggung betapa beratnya rasa tidak sukanya itu kepada suaminya. Jadi selama ini sudah dimpet itu, tapi dia tidak kuat. Ala idharil kufri liyanfasikha nikahuha minhu, supaya dia bisa menghentikan pernikahannya. Wahia kanat ta'rifu anna dzalika haramun, dia ngerti kalau itu adalah haram karena mengungkap al-kufur itu adalah semacam kejelekan suami di dalam menggauli istrinya ini, yang itu diungkap kepada orang lain. Sebenarnya dia ngerti itu tidak baik. Lakin khasyat an tahmilaha syiddatal bughdhi al wuqu'i fihi. Tapi kalau saya ini tidak
mengatakan, maka saya takut bahwa saking bencinya saya kepada suamiku itu, maka saya justru akan terjadi melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada kekufuran. Artinya kekufuran di situ adalah sesuatu yang dibenci oleh agama. Wa yuhtamalu anturida bil kufri kufronal ashir. Jadi yang dimaksud di dalam kufur di situ maksudnya adalah kufronal ashir, artinya tidak tidak berbuat baik dalam berhubungan membangun muasyarah ya. Kufronal ashir itu idhuwa taksirul mar'ah fi haqqiz zauj, karena di situ terdapat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau istri terhadap suami. Jadi kufur di situ bukan kufur dalam agama, tetapi maksudnya adalah tidak berbuat baik di dalam hubungan rumah tangga. Nah, ini kemudian ditanggapi oleh Nabi ketika ada perempuan menceritakan rasa yang dialami kepada pasangannya atau suaminya, itu bukan sesuatu yang jelek ya, tetapi itu kalau kita benar-benar melakukan itu karena ingin kebaikan, ingin mencari titik temu atau mencari solusi yang terbaik, maka itu adalah sesuatu yang baik. Jadi menceritakan apa yang dialami di dalam rumah tangga itu bukan aib yang kemudian itu membuat diri kita tidak berharga atau diri kita tercela, tidak. Artinya kalau kita menghadapi sesuatu itu, perempuan menghadapi sesuatu di dalam rumah tangga itu jangan kemudian diendem, lalu kamu hanya pasrah atas apa yang kamu alami, tidak berani melakukan sesuatu. Tidak, karena nasib dirimu ini tergantung pada dirimu. Kalau kita berani untuk mencari tahu, meminta bantuan kepada orang yang tepat untuk memperbaiki nasib kita, itu adalah hak kita. Jadi ini yang perlu harus kita garis bawahi. Jadi kalau ada pasangan kita yang kebetulan tidak melakukan muasyarah bil ma'ruf, maka jangan segan-segan kemudian itu mencari bantuan kepada orang yang tepat. Kalau dalam konteks zamannya Nabi itu dilakukan kepada Nabi. Kalau konteks kita zaman sekarang ini bisa wujud Nabi itu kemudian bisa kita pahami lebih luas. Menjadi orang yang orang yang punya kebijakan. Artinya kalau negara itu punya lembaga yang menjamin hak-hak suami istri di dalam menjalankan pernikahan itu, maka ketika terjadi sesuatu kita boleh mengadukan itu kepada lembaga yang berwajib ya. Misalnya kalau ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan, ada pengadilan ya, ada lembaga-lembaga bantuan hukum, atau melalui lembaga-lembaga yang lain yang mampu untuk memberikan bantuan terhadap si perempuan itu. Dan itu adalah hak perempuan karena dialah yang tahu, yang berhak atas nasib dirinya. Jadi tidak kemudian ketika ada perempuan mengadukan itu kemudian kita anggap sebagai perempuan yang lancang atau berani melawan suami, bukan. Tapi ini dilakukan dalam rangka untuk memperbaiki nasib si perempuan itu, karena dirinya lah yang berhak atas kedaulatan tubuh dia, bukan orang lain selain Allah, maksud saya ya. Itu mungkin yang bisa kita pelajari hari ini. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi babu musyarakatin nisa fi ada'il ibadat al-jamaiyah, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.